Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Kurniasi, NPM 1921020582, kelas K, jurusan Hukum Tata Negara, mata kuliah Filsafat Hukum Islam, Bapak dosen pengampu Hervin Yoki. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi pembaharuan hukum Islam dan tujuannya. Pengertian dari pembaharuan hukum Islam. Pembaharuan hukum Islam terdiri dari dua kata, yaitu pembaharuan yang berarti modernisasi atau suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan sesuatu yang baru. Pembaharuan hukum Islam berarti gerakan ijtihad untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik menetapkan hukum terhadap masalah baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia pada masa sekarang. Jadi selanjutnya yaitu apakah yang dimaksud dengan pengertian ijtihad? Ijtihad adalah salah satu wacana dalam pembaharuan secara terminologi. Secara terminologi, ijtihad adalah mengerahkan seluruh kemampuan dan usaha dalam mencari hukum syariat. Kata ijtihad hanya digunakan pada usaha yang memerlukan pengerahan tenaga semaksimal mungkin demi sebuah tujuan. Selanjutnya yaitu gerakan mendobrak taklid dan menghidupkan kembali ijtihad untuk mengembangkan hukum Islam disebut gerakan pembaharuan hukum Islam. Sebab gerakan itu untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru itu mengandung dua unsur. Yang pertama, menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya seperti bayi tabung. Yang kedua, menetapkan atau mencari ketentuan hukum baru bagi sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya. Selanjutnya yaitu tujuan pembaharuan hukum Islam. Pembaharuan hukum Islam merupakan suatu keharusan, bahkan kewajiban yang mutlak. Pembaharuan atau modernisasi berarti berpikir dan bekerja menurut fitrah atau sunatullah yang hak. Sunatullah telah mengejawantahkan dirinya dalam hukum Islam, maka untuk menjadi modern, manusia harus mengerti terlebih dahulu hukum yang berlaku dalam alam itu. Manusia karena keterbatasan kemampuan tidak sekaligus mengerti sunatullah itu, melainkan sedikit demi sedikit dari sedikit waktu ke waktu. Sejak awal tahun Islam, hukum Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan, keadilan, kemanusiaan. Ungkapan bahwa hukum Islam dirancangkan demi kebahagiaan manusia lahir dan batin dan duniawi ukhrawi sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan manusia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.